ada feedback untuk kami, dokter? Terima kasih. Saya sendiri ya, nggak ada yang lain ya. Halo, saya sendiri ya. Ini Eh, ada dokter P siapa ya? juga, dok. Ada dokter P Siapa? juga, dokter. Ada P. dok, Mungkin ada saya dokter P sama ya. sama dokter Samsu ada, Samsu Indra ada. Itu. Iya, iya. Jadi mungkin saya duluan lah ya. Terima kasih. Jadi diskusinya ya cukup baik ya. Eh, Sebetulnya memang ini kan melihat pola pikir jadi ya, alur pikir kalau menghadapi satu case pendekatannya bagaimana. Nah, sama seperti di blog-blog sebelumnya ya, klarifikasi istilah, kemudian identifikasi masalah itu menjadi hal yang sangat penting supaya dia tidak lari dan tetap fokus. Gitu ya. Nah, eh, case ini sebetulnya sudah sudah lengkap ya, lengkap dalam arti ini case yang menggambarkan sindrom koroner akut. Gitu ya. Sindrom koroner akut dengan hipotensi, bradikardi dan shock ya. Saya kira relevan dengan IT ya. Mungkin memang IT-nya agak lambat ya, tapi kita sebagian, tapi kira-kira seperti itu. Um, yang penting adalah uh, sindrom koroner akut ini kompetensinya level berapa dulu gitu ya. Levelnya level 4 ya, bukan 3A, 3B. Levelnya level 4 untuk dokter umum. Nah, sehingga pengenalan awal ya. Jadi untuk mendiagnosis itu kayak 4. Men, Membaca EKG ya 4. Memberikan terapi non farmakologi itu 4 ya. Terlepas dari settingnya di mana. Anda tidak harus misalnya ini 3B. Nah, 3B-nya mungkin pada saat dia datang Anda harus konsul ya. Tapi waktu terlaksana nggak ada siapa-siapa di situ ya. Itu menjadi kompetensi 4. Anda yang harus mengevaluasi, menganalisis dan memutuskan gitu ya. Nah, jadi itu ya. Kemudian uh, ada hal yang berbeda kalau infak itu mengenai apa koroner yang kanan ya dengan koroner kiri ya. Jadi dia memang banyak mengganggu arus listrik di sistem konduksi ya, sehingga terjadi perlambatan blok, kemudian hasilnya ya bradikardi, hipotensi, shock kardiogenik. Nah, oleh karena itu kejelian dalam hal untuk menilai, ya, memutuskan jenis jenis kelainan baik itu STEMI, non STEMI ataupun unstable angina ya itu sangat penting ya. Tapi kita kan dapat case yang sebetulnya sudah sangat spesifik ya. Ada mengenai STEMI. Nah, STEMI kalau dia di koroner kanan, bagaimana mengevaluasinya, lead mana, lihat di 2, 3 atau APF, lead yang bersamaan, maka kita bisa mengevaluasi, perkiraan bahwa ini memang betul. Jadi kalau rule-nya ya, dari 3 itu harus ada yang berpasangan ya, 2 ya. Mungkin 2 dengan 3, 3 dengan APF, 2 dengan APM, tidak boleh hanya 1. Ya. Kadang-kadang dia dalam bentuk yang non-STEMI. Ya. Blok total itu non-STEMI sebenarnya. Jadi AV blok derajat 1, AV blok derajat 2,
tipe 1, 2, tipe 2, blok total ya, atau derajat 3, komplit, itu semua sebetulnya manifestasi dari non-STEMI ya. Non-STEMI. Kalau dia nggak ada STL pasti. Tapi ya efeknya adalah sama, cardiogenic shock. Lalu tadi disebut mengenai apa penanganan awal, MO ya, morfin, kemudian apa tadi, lupa saya. Salah satunya morfin. Morfin memang adalah analgesik yang poten, ya sentral kerjanya, tapi dia punya uh, apa efek samping yang harus kita perhatikan dan harus berhati-hati dalam pemberiannya. Um, Misalnya dia mendepresi susunan napas karena mendepresi pusat pernapasan karena memang kerjanya di sentral ya. Jadi seringkali dia kalau dosis itu terlampau besar ya beradipnu ya. Tapi itu bisa diatasi kalau kita punya uh, antidotnya, misalnya naloxon, naltrexon dan seterusnya ya. Tapi ya tetap dengan kehati-hatian. Kemudian dia juga menyebabkan hipotensi ya karena tadi. Tapi nyeri yang terjadi akibat iskemik itu kalau kita berikan morfin ya hilang langsung ya. Karena kerja sentral tadi itu ya. Kadang-kadang MO ini agak sulit didapat, diresepkan pun agak sulit ya. Ketersediaan di rumah sakit pun agak sulit. Sering ada petidin ya, derivannya. Boleh saja kita pakai petidin, ya. Tetapi harus diingat beberapa kepustakaan menyebutkan bahwa petidin itu sedikit meningkatkan oksigen consumption dari miokard. Jadi ada efek begitu ya. Tapi ya kalau nggak ada, dibandingkan dia nyeri kemudian dia menahan nafas, kalau nyeri akan berakibat supply ke koroner juga tambah banyak berkurang ya. Jadi lebih baik diberikan petidin kalau nggak ada morfin ya. Atau kita bisa gunakan analgesik sentral yang lain, misalnya apa ketorolac ya. Kemudian beberapa yang lain ya, supaya kita bisa mengurangi demand oksigen miokard, oksigen consumption dari miokard. Ya. Lalu pemberian obat-obat tadi nanti mungkin Dokter Samsu bisa menjelaskan mengenai batasan primary kemudian rescue ya, mungkin itu bisa disampaikan. Saya kira itu dulu ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak kepada Dr. Erwin untuk feedbacknya. Mungkin untuk selanjutnya boleh kepada Dr. Pei atau Dr. Syamsu apabila ada feedback untuk kami, Dok. Saya dulu boleh. Baik, silakan dokter. Suara saya kedengar nggak? Terdengar dokter, aman. Oke. Selamat pagi semuanya ya. Walaupun pleno hari ini online rame-rame ya. Saya harap maksudnya ya dengan tutor yang sudah sederhana karena kasusnya gampang gitu ya. Datanya udah lengkap. Jadi pembelajarannya itu lebih komprehensif gitu. Nah, dari sisi lab sebenarnya kalau yang sudah dapat IT-nya sebagiannya udah dapat kecuali kelas yang di Bukit. Udah tahu kenapa troponnya tinggi dan lain-lain. Jadi sebenarnya saya tidak perlu menjelaskan kalau detail. Nanti IT yang secara detail untuk kelompok Bukit kan akan saya ajari di hari Selasa gitu ya. Nah, yang ingin saya tekanin gitu, kan tadi saya lihat banyak banget kerangka konsepnya tuh mungkin plus minus sama gitu ya, di bawahnya sama rata-rata dengan basic atherosclerosis gitu ya. Nah, ingat kalau saya nggak tahu semua kelas sudah dapat IT-nya belum terkait dengan SKA. Tapi kan secara teori kamu udah mungkin baca-baca ada risk factor yang bisa dimodifikasi, yang tidak bisa dimodifikasi gitu ya. Nah, dari semua data yang pasti punya, itu mereka itu harus dibedain satu-satu gitu loh. Jadi jangan dikait-kaitkan risk factornya jadi satu. Bukan jadi satu ya, maksud saya tadi ada yang turunnya di bawah gitu. Padahal mereka masing-masing walaupun bisa saling terkait, itu tuh risk factor yang masing-masing punya impact gitu loh. Termasuk yang paling besar mungkin kayak dislipidemia gitu ya. Kebetulan pasien ini kan
ada gitu ya. Nah, itu juga obesitas itu ada risk factor yang bisa-bisa satu gitu. Jadi pada saat bikin kerangka konsep jangan ditempelin jadi satu gitu maunya gitu. Sehingga nggak tumpang tindih gitu. Nah, secara terapi kan banyak ngomong PCI dan lain-lain nih. Saya pengen tekannya aja seperti yang dokter Erwin Asmar bilang. Ini kan pasiennya harus kamu beresin tuh ke tempat kamu tuh. Nah, maunya itu terapi yang canggih boleh tahu, tapi begitu pasien datang, kasusnya jelek, kamu harus tanganin. Jadi penanganan asesmen awal itu yang harus kamu tekani dan pelajari lebih detail gitu. Tidak boleh tahu lah mau PCI seperti apa gitu, tapi jangan sampai pasien dapat depan muka kamu nggak tahu mau ngapain gitu. Seperti kamu bilang dia punya golden hour, nah itu harus apa yang kamu kerjain dulu. Kalau dia sadar, kalau dia nggak sadar harus apa yang kamu nilai. Nah, saya nggak tahu melihat detail kamu bahas ini. Padahal ini wajib kamu kerjakan kalau kamu ketemu pasien. Dan itu adalah kompetensi kamu yang harus tahu. Kebetulan kasusnya banyak itu. Jadi jangan sampai kamu sibuk cerita yang terlalu detail, yang basic-basic harus kamu tahu, kamu nggak tahu gitu. Ya, titip aja buat yang itu. Saya rasa cukup dari saya. Baik, terima kasih banyak Dokter P untuk feedbacknya. Silakan Dokter Syamsu Indra, spesialis penyakit dalam, apabila ingin memberikan feedback, dokter. Halo, gimana enggak? Hilang. Iya, nih. Nah, enak ya? Kamu ngomong. Udah. Halo, halo, kedengaran Terdengar, suara saya? terdengar dokter. Oke, baik. Eh, Makasih, moderator ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua ya. Eh, jadi selamat dulu ya kepada semua ya yang sudah menyampaikan presentasinya dengan baik ya. Saya lihat komunikatif sekali ya. Ada pertanyaan-pertanyaan yang memang memberikan wawasan karena kamu membacanya macam-macam. Tentu ada yang baca ini, akhirnya ada komen tadi kayak tadi ya. Memang betul. Jadi sebagai seorang dokter harusnya mungkin dari literaturnya yang pakai anu lah yang apa yang berwawasan lebih untuk kardiologinya lah ya. Jangan kamu cari di umum, misalnya di Yahoo gitu ya. Oh gitu, harusnya mungkin di SC, di AHA gitu ya. Nah, jadi lebih lebih mendetail ya, lebih menjelaskan kapan ini diberikan, kapan ini jangan gitu ya. Kayak tadi ada pertanyaan dari salah satu teman kamu ya, wah ya betul, memang itu di lapangan harusnya dengan pemberian misalnya morfin, ya, isosobit, inferior, ya, serangan jantung kanan itu menjadi kadar outputnya semakin turun, ya. Jadi kita sekarang kalau kondisi bradikardi seperti ini, ya, tentu kita tangani bradikardinya seperti tadi kata Dr. P ya, betul itu ya. Kamu sebagai dokter umum nanti mendapatkan, ya apa ini pasien ini datang dengan begini nih, ya. Memang nanti ada rencana juga memang mau di kalau capable ada facility daripada apa cath lab gitu ya. Tapi kalau enggak, ya tadi ya kondisi seperti ini kita harus tiada rotan akar pun jadi ya. Memang kalau teoritis misalnya tadi harus dilakukan pemberian daripada trombolitik ya dalam 2 jam gitu ya. Tapi kalau kondisinya seperti ini ya sekarang prinsipnya kita harus naikkan tensinya dulu ya, naikkan dulu heart rate-nya gitu ya. Nanti pada waktu misalnya pada kondisi pasien ini nanti kalau dia sudah mulai relatif stabil, baru nanti kita mungkin mau lakukan pasang TPM ya, karena pemeriksaan PCI itu tidak akan dilakukan, parameter PCI tidak bisa dilakukan. Kalau tiba-tiba lakukan tindakan kanan, baru masuk aja kateterisasi yang kanan itu, tensinya akan semakin drop, bradi aritmia bisa aja macam-macam, ya. Bradikardi tambah jadi misalnya, tapi kalau dengan ada TPM jadi standby TPM misalnya di 60 kali per menit, dia akan tetap terjaga heart rate-nya gitu ya. Mungkin pakai dopamin ya atau epinefrin sesuai dengan
paduan AHA gitu ya. Waktu pada pasien bradikardi dan kondisi begini, kita ada paduannya ya, algoritmnya ya pada bradikardi, berikan seperti ini. Dan tadi dikatakan bahwa ya tentu dari awal kamu akan cari harus faktor risiko ya, faktor risiko modifiable dan non modifiable ya. Ada yang bisa dimodifikasi atau yang tidak dapat dimodifikasi ya. Kepada pasien ini tentu ada beberapa yang tidak dapat dimodifikasi ya, karena usia gitu nggak bisa, memang kita nunggu nasib aja ya. Tapi kalau dyslipidemia, overweight ya, kurang gerak, itu nanti kalau dia stabil, kalau sudah mulai membaik, tentu dia harus bertahap, dan juga bertahap, nggak bisa langsung ya. Nah, seperti itu. Jadi pola hidupnya memang kalau kita lihat skenario ini memang kayaknya memang dia seorang manajer ya, yang memang sedentary lifestyle ya, yang semuanya sudah siap. Di mobil sudah dibukakan supirnya, sudah duduk, kemudian rapat, snack-snacknya ya gitu ya. Dan itu sibuk, nggak sempat lagi olahraga gitu ya. Nah, ini kondisi ini yang memperberat kondisi, apalagi dengan ada riwayat keluarga pula, ya ada hypertension lagi yang dapat, ada merokok lagi, overweight lagi. Jadi berbagai risk factor ini yang memperberat daripada kondisi pasien ini gitu ya. Mohon maaf dokter, mohon izin, sepertinya dokter termute dokter. Termute. Iya, barusan kok dokter. Ini bisa saya baca. Halo, Ini, kedengaran i- sekarang? nah ini terdengar dokter. Ini kedengaran? Terdengar dokter. Oke. Jadi ya seperti itu, jadi ya, jadi pemberian MO gitu ya, jangan pada kondisi tensinya turun, hipotensi, apalagi marah shock seperti ini ya, pre-shock ya, kemudian kondisi bradikardi tidak dibolehkan. Jadi penanganan awal pasien ini tentu dengan tadi betul ABC ya, ABC, tapi gimana tensinya itu, airway-nya dibagusin gitu ya, kasih oksigenasi ya di atas 95%, kemudian pasang monitor ya, FV line gitu ya. Kemudian baru kita berikan apa ini, misalnya pada kondisi bradikardi ya, hipotensi, mungkin kita pakai SA, dia udah ada ngomong pakai SA ya, SA 1 miligram ya, 4 ampul tiap 35 menit, maksimal 3 miligram ya. Kemudian kalau ada TCP, kalau di ruang di intensif itu ya, pakai pacing ya, atau kalau memang belum juga pakai apa, pakai dopamin atau pakai epinefrin ya. Nah, biasanya seperti itu. Jadi awal-awal biasanya respons ya. Jadi seperti itu. Jadi awal-awal itu paling tidak kamu sudah mulai memberikan pengobatan seperti itu kalau kamu di UGD gitu ya. Kemudian yang lain bahwa memang kondisinya kan tadi ada pertanyaan, ini 5+2 loh JPP-nya. Itu kalau namanya kan 5-2 ya. Jadi ini sudah ada isolated right ventricle failure ya, ada gagal jantung kanan. Tapi sebenarnya ini sepertinya ya dengan ini dibuatnya skenario aja sebetulnya, dengan kalau misalnya hypertension sendiri kan berisiko untuk gagal jantung kiri juga ya. Tapi di sini difokuskan ke gagal jantung kanannya ya. Jadi yang tentu akan menimbulkan jadi right heart failure gitu ya. Itu terbukti dengan JP-nya meningkat gitu ya. Kemudian adanya yang lain-lain nih, ada harusnya ada juga JP meningkat, harusnya ke bawah ada CTS gitu ya, ada irim kaki gitu ya, yang dapat. Jadi ini gambaran isolated right heart failure gitu ya. Jadi seperti itu saya pikir ya. Makasih semuanya ya. Jadi ke depan, jadi mungkin jadi saya cuma menghimbau saja, jangan lagi membaca-baca yang cuma yang umum. Untuk umum, untuk Yahoo itu untuk orang umum itu ya. Kalau kita sebagai orang-orang medis ya, adalah ya
ESG gitu ya, AHA ya. Jadi yang benar-benar yang kompetensinya bisa melihat lebih jauh ya untuk sebagai seorang medis kita. Mungkin itu aja jadi moderator dari saya, komen dari saya. Jadi demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih banyak dokter untuk feedbacknya. Sekali lagi terima kasih banyak kepada Dokter Erwin Asma, Dokter Peliana, dan juga Dokter Syamsu Indra atas feedbacknya yang sangat eh, membantu untuk kami, dan harapannya untuk kedepannya feedback dari dokter akan menjadi bahan telah kami untuk pleno-pleno selanjutnya. Baiklah teman-teman, dengan berakhirnya sesi tadi, maka berakhir pula pleno kita pada hari ini. Sekali lagi terima kasih banyak kepada dokter sekalian yang telah menyempatkan untuk hadir, dan juga kepada teman-teman semua atas pemaparan, pertanyaan, dan partisipasi pada pleno hari ini. Terima kasih atas perhatiannya, saya tutup, selamat pagi.